DG2LZ Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Dan kali ini sudah bersama saya adalah Zulkaida Akbar. Halo Kang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih nih Kang udah mau diajakin podcastan gitu. Sami-sami. Hatur nuhun juga nih, makasih sudah mengundang. Iya, iya. Kalau saya kenal sama Kang Zul ini sebenarnya udah tahu udah dari zaman saya kuliah dulu gitu. Karena dulu saya masih TPB, Kang Zul ini presiden lah, mau jadi presiden pada waktu itu ya berarti ya. Semester 2 saya, Kang Zul mau jadi presiden KM ITB pada waktu itu gitu. Oh iya, tadi belum saya kenalin dulu ya. Kang Zul ini adalah, kalau saya baca profilnya di LinkedIn itu, researcher lah ya, bisa disebut researcher di University of Virginia ya. Spesifiknya di Fermilab sama di Jefferson Lab. Ngambil atau fokusnya ke fisika nuklir ya. Nuclear and particle physics. Oh, nuklir dan particle physics. Ya, nanti kita akan bahas hal itu juga ya. Itu apa sebenarnya benda apa gitu. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, sama Bandung tuh pasti investasiin buat sekolah anak. golf itu something new gitu. Kupu-kupu mungkin Ayahku tuh satpam gitu kan. Karena referensi saya terhadap apa ya, terutama terhadap sains atau fisika itu memang cukup banyak bersinggungan. Cuman yang lebih ke advance seperti itu lebih banyak dari tontonan film sebenarnya kan. Betul. Zaman-zaman dulu kuliah akhir-akhir gitu nonton Big Bang Theory. Si siapa namanya researcher Sheldon Cooper, Leonard Hofstadter dan teman-temannya itu bekerja di bidang fisika ya fundamental yang kayak gitu ya. Sedangkan setelah itu saya lebih banyak apalagi saya backgroundnya teknik fisika, lebih banyak terhadap riset itu yang apply sebenarnya, yang lebih ke penerapan gitu. Nah mungkin boleh dijelasin dulu Kang, sebenarnya pekerjaan researcher itu seperti apa sih sebenarnya? Apakah benar tuh kalau di film-film kan apa bikin coret-coretan perhitungan kayak gitu-gitu, bengong melihatin papan aja yang kayak gitu-gitu? Ya. Jadi kalau image researcher itu kan banyak dipengaruhi oleh ya film-film maupun sitkom ya. Kalau yang akhir-akhir ini terkenal kan The Big Bang Theory kan. Big Bang Theory. Jadi cukup banyak orang yang menyangka orang tipikal kayak saya itu tipikal seperti Sheldon Cooper gitu kan. Obses dengan Star Wars, game, pergaulan yang cukup sempit ya, dan dengan berbagai keunikan-unikan lainnya gitu. Dan ya pengalaman saya jadi fisikis ya ada yang seperti itu gitu, cuman ya less than 5% lah. Yang lain ya sebenarnya normal human being gitu kan. Kesannya nggak normal human being yang kayak gitu. Kesannya nggak normal kayak Sheldon Cooper kan. Iya. It's like ya kayak robot aja, semua tindakannya berdasarkan rational calculation kan. Jadi sedikit sekali faktor emosionalnya gitu. Yang di picture, digambarkan itu. Tapi ya sebenarnya memang ada yang teman-teman seperti itu ada, cuman ya menurut saya sih less than 5%. Yang lain ya normal human being gitu. Dan kalau terkait dengan pekerjaan researcher, apakah kita hitung-hitungan yang banyak segala macam kan? Kalau setidaknya kalau di bidang saya itu memang ada yang dibagi ya, ada yang membagi menjadi theoretical physicist, kemudian experimentalist physicist, atau satu lagi ya computation gitu. Kalau yang theoretical physicist ya memang betul seperti itu gitu. Jadi kesehariannya duduk atau berdiri dan menghitung dengan berlembar-lembar, mungkin ratusan hitungan gitu kan, dan simbol semua itu kan, bukan angka gitu, simbol semua gitu. Ya cukup valid lah apa yang diportrait di film-film gitu. Kalau eksperimentalis ya kebanyakan hand on gitu, di lab hand on,
bikin sensor, bikin detektor gitu kan. Nah, kalau yang komputasinya di depan komputer, coding, kemudian memanfaatkan high performance computing gitu kan. Tapi memang kalau makin kesini makin blur ya, karena biasanya kayak saya kan judul resminya saya eksperimentalis. Eksperimentalis nuclear and particle physics itu judul resminya. Jadi saya sebagai eksperimentalis ya running eksperimen gitu kan, building mesin gitu. Tapi keseharian saya juga banyak coding juga gitu kan, computation gitu. Dan nggak sering, tapi sesekali saya juga harus melakukan perhitungan-perhitungan yang cukup panjang gitu. Jadi ya secara umum pekerjaannya gitu, either doing long calculation, duduk di depan komputer, coding berjam-jam gitu kan, sampai lupa ini siang atau malam gitu kan. Atau di lab, kalau particle physics apalagi kan itu biasanya underground ininya, di cave ya, semua perlengkapannya kan. Ya sama di cave, kemudian building something there kan, lupa ini udah siang atau udah malam gitu. I see. Kalau saya nggak salah nggak salah tahu gitu, Virginia tuh agak masuknya ke East Coast. East ya? Betul. Masuknya ke East ya? Dekat-dekat Washington, agak ke bawah gitu ya? 2,5 jam dari DC, jadi dekat. Oke. Ya soalnya dulu saya pernah ngikut program IVLP gitu, pengen setelah itu pengen kayak kuliahnya, pengen kuliah ya, hanya pengen aja Universitas Virginia, pernah ngelihat profilnya gitu. Cuman nggak jadi akhirnya juga sih. Itu di situ memang kuat dari sisi ininya, fisika, terutama di particle fisiknya memang kalau kuat gitu. Ya, jadi kalau particle physics itu kan big science ya istilahnya sekarang kan, itu science yang ya everything is big funding dari government, kemudian big project dan big collaboration gitu. Makanya salah satu misalkan nih big science terbesar sekarang kan yang di CERN kan, yang di CERN itu. Jadi kalau Mas lihat papernya gitu, sebelum kita ke isi paper, beberapa halaman itu autornya gitu kan, tulis semua kan, ada ribuan orang, kolaboratornya dipasang semua gitu, karena memang agreement-nya ya semua yang contribute harus ditulis di situ gitu kan. Nah itu big science di situ. Nah kalau yang ada di Virginia, dan saya kan afiliasinya 2, Jefferson Lab di Virginia sama Fermi Lab di Chicago gitu. Nah lab-lab besar seperti itu dia fundingnya di bawah Department of Energy. Department of Energy dan state ya berarti. Federal ya. Federal. Okay. Nah, nanti di mana lokasinya itu ya ditenderkan. Nanti ditenderkan ya, nanti bersaing tuh. Antar universitas. Dan nanti tergantung siapa yang maju gitu kan, mau sendirian mau keroyokan. Misalkan kayak di Jefferson Lab kasusnya adalah setelah komunitas Fisika One waktu itu mulai dari tahun 80-an memutuskan bahwa US perlu membangun satu mesin baru nih. Satu mesin baru yaitu elektron accelerator dengan energi sekian miliar elektron volt. Setelah konsepnya di-approve lalu ditenderkan. Nah, yang Virginia lalu UVA, University of Virginia itu leading mengumpulkan kampus-kampus. Kampus-kampus bisa dibilang kelas menengah lah. Karena yang waktu itu mau maju tender itu Argonne itu National Lab kan, MIT kan. Lalu yang menengah dikumpulkan lalu membuat SURA, Southeastern University Research Association gitu kan. Berkumpul membentuk lembaga SURA, nah ikut tender. Ikut tender, kemudian ini konsepnya seperti ini kan, istilahnya adu desain kan, kemudian menang, makanya lokasinya di Virginia gitu kan. Berarti akselerator elektron juga dibangun di situ juga lengkap gitu ya? Lengkap, site-nya ya, karena yang menang kan SURA ya, jadi asosiasi universitas-universitas di East Coast ke selatan Amerika gitu. Nah menang ya akhirnya yang dipimpin oleh UVA, makanya ditaruh di Newport News waktu itu site-nya ya semuanya kan. Kemudian dia dari mesinnya dan di Newport News, dan ya ada faktor-faktor politik ya, karena itu kemudian biasanya antar senat di kongres perang gitu. Karena kan mereka pingin kebagian kan, karena itu akan jadi nilai plus untuk senator, karena itu duit masuk situ kan. Kayak Newport News dulu sebelum ada JLab ya nggak ada apa-apa gitu kan.
Setelah ada itu tumbuh wilayahnya kan, dari apartemen apa grocery store apa segala macam jadi tumbuh dan jadi kota yang hidup gitu. Nah, biasanya the way it works kayak gitu. Jadi komunitas physicist kumpul, kemudian membuat white paper, rekomendasi, oke, kita perlu mesin baru, lalu DOE, oke, approve, budgetnya sekian billion misalkan, lalu ditenderkan. I see. Kayak kemarin ada tender baru, oke, US mau bikin EIC, Electron Ion Collider, ditenderkan kan, Jefferson Lab tender, tapi kalah tender, yang menang another lab, Brookhaven di New York. Bukan New York City, kira-kira Long Island lah, itu menang. Tapi jadi, ini juga timur juga kan? Iya, jadi nanti ya mesinnya bakal dibangun di Long Island, New York gitu. Oh, I see. Tender. Jadi kayak gitu biasanya model bisnisnya gitu, model bisnisnya gitu. Berarti tadi kan kalau ngomongin pekerjaan tadi melakukan perhitungan juga, bikin permodelan juga, eksperimen juga seperti itu. Itu berarti maksudnya ada output spesifik yang dikejar dalam kurun waktu tertentu gitu selama bekerja itu. Iya, jadi kalau di kalau bayangan saya riset kan panjang nih. Betul. Gimana cara bikin betul target kecilnya gitu gimana? Betul. Jadi memang ini tricky ya, tricky karena benar kata Mas, apalagi akselerator itu didesain dengan teknologi yang belum ada. Makanya ada faktor gambling di situ kan. Yang contoh yang paling jelas kan komputasi, ya enggak? Artinya ketika prosesnya kan panjang, dari white paper, komunitas fisika mengeluarkan rekomendasi, biar US tetap leading di science, kita perlu membuat satu mesin baru kan, dihitung budgetnya, ketemu sekian billion misalkan, DOE setuju, kemudian site selection, mau dipilih di mana, finalisasi desain, dan satu mesin itu akan beroperasi puluhan tahun kan. Artinya orang itu harus bisa mempredik teknologi apa yang akan muncul sekian puluh tahun ke depan, terutama kan komputasi, karena komputasi kan cepat sekali kan. Nah, makanya dengan challenge dan situasi seperti itu ya, kata Mas betul, output harus ada, milestone-nya tiap-tiap tahapan itu harus ada gitu. Nah, kalau apa yang jadi outputnya itu tergantung divisinya ya. Tapi sebagai ilustrasi kan, kalau misalkan awal ya berarti lebih awal dibangun, atau fisis misalkan yang bekerja di early project ya, itu kebanyakan lebih ke arah project management sih. Misalkan nih, kayak misalkan kalau saya kerja di EIC, Electron Ion Collider misalkan, itu kan mesin yang akan dibangun mungkin selesai dibangun 20 tahun lagi kan. Ya, outputnya adalah bikin simulasi, misalkan shielding desainnya seperti apa untuk memastikan radiationnya safe misalkan. Kalau level student atau level postdoc gitu kan, karena kan mesinnya belum dibangun gitu, kebanyakan simulasi ini contohnya kan. Tapi ketika saya di JLab yang memang running eksperimen, dan kalau running eksperimen itu kan 24 jam ya. Jadi kan ada shift-shiftnya kan, ada shift-shiftnya gitu kan, yaitu organisasinya cukup ketat, ada run koordinator, ada shift expert gitu kan, ya outputnya eksperimen itu ya berlangsung sesuai dengan kondisi yang kita expect. Misalkan kualitas beamnya harus sekian kan itu precise sekali. Itu beam itu kan ibaratnya rambut dibelah 7 ukurannya, sangat-sangat kecil, dan itu diputar sekian mile kan, untuk energinya sampai sekian milion elektron volt kan, sekian mile diputar, kemudian ditembakkan, harus precise di tengahnya, di tengah targetnya gitu. Coba sekarang berarti ibaratnya ada magnet system untuk steering the beam yang ukurannya lebih kecil daripada rambut dibelah 7 ibaratnya, dan sangat-sangat precise kan, setelah berputar sekian mile harus precise gitu. Nah, itu pada saat running eksperimen itu salah satu outputnya, parameter-parameter yang harus di-keep gitu. Jadi kualitas beamnya harus precise kan, ukurannya, posisinya gitu, dan berbagai parameter-parameter lain di eksperimen gitu. Nah, kalau sudah selesai eksperimen kan saatnya analisis data.
Nah itu outputnya ya paper. Jadi harus publish paper gitu. Nah, jadi memang long term, jadi nggak bisa. Jadi ada yang misalkan, oh itu experimental physicist tapi kok 5 tahun nggak publish paper gitu. Ya wajar karena dia bekerja pada saat di early project gitu, masih building alat toolsnya gitu kan, ya outputnya ya bukan paper jelas, tapi ya membangun alat itu kan, kayak commissioning detektor apa segala macam gitu. Nanti papernya kapan ya? Nanti kalau udah selesai baru analisis data, baru paper gitu. Itu bisnis modelnya, karena project-project kayak gini memang bukan seperti kayak di lab ya, yang project publish gitu kan. Ini eksperimen yang puluhan tahun, bisa 50 tahun long termnya gitu. Jadi tergantung kita involve di fase mana. Saya kebetulan beruntung dapat 2 kesempatan. Di J-Lab saya involve di eksperimen yang sudah running. Jadi lebih clear ya kesannya running, dan juga analisis data eksperimen yang sudah selesai. Di Fermilab, nama eksperimen yang saya terlibat itu spin quest eksperimen, itu kebalikannya. Kita belum dapat BIM, kita belum running, kita masih dari kosongan ibaratnya, building ya equipmentnya semua gitu. Sensornya, kemudian remote control pakai softwarenya kan untuk control remotely gitu kan. Jadi lebih ke arah software dan hardware. Belum ada paper yang dipublish gitu kan. Paling paper proceeding lah, paper pembicara di konferensi internasional gitu. Ya alhamdulillah dapat chance di 2 cycle gitu. Ya itu termasuk hal yang membuat saya, kalau saya kan lebih banyak tadi ya, mungkin lebih banyak di apply kayak gitu. Apalagi kalau di bisnis kita tuh tidak sepanjang itu gitu ketika kita ngomongin project. Makanya saya penasaran gimana bisa berkelanjutan dan sepanjang itu gitu kan. Yang outputnya bahkan belum tentu keluar di masa hidup kita gitu kan, misalnya ya. Betul. Nah itu pertanyaan menarik banget karena kan kita sering dipertanyakan oleh publik kan. Taxpayer, dana keluar banyak, kan, ini outputnya apa gitu, kemana, gitu kan. Dan dananya nggak main-main gitu. Salah satu flagshipnya Fermilab itu namanya DUN Experiment, Deep Underground Neutrino Experiment. Keren Dun film kan ada. Jadi Fermilab itu membuat eksperimen neutrino. Neutrino itu partikel yang sangat-sangat kecil lah, little neutron, neutrino kan. Itu deep underground, dia menembakkan neutrino, partikel neutrino kan. Lalu neutrinonya itu nanti ditembus bawah permukaan bumi, tembus bawah. Jadi kan mengikuti kelengkungan ini kan, tembus permukaan bumi, lalu dideteksinya di Sodakota. Kalau nggak salah, kalau nggak 800 mile, 800 km jauhnya. Jadi kayak mengikuti kelengkungan bumi, underground, dideteksi ratusan mile ke depan gitu. Itu flagshipnya, 2-3 billion gitu budgetnya. Mungkin 20-30 tahun long term projectnya. Kan orang pabrik nanya dong, itu taxpayer money buat apa kan? Hanya untuk memuaskan hasrat orang-orang seperti saya misalkan yang keinginannya adalah memandang langit malam dan mencari rahasia di antara bintang-bintang gitu kan, atau mencari jawaban atas dari mana asal muasal alam semesta berasal gitu kan. Tapi enggak, jadi ada justifikasinya, bahkan ada anthropology of big science. Tapi kalau terkait dengan bisnis itu, jadi kalau kita datang ke Fermilab itu di visitor sign itu ada brosurnya itu salah satunya adalah setiap $1 yang di spend funding itu keluar 7 kali lipatnya. Nah, tapi salah satu case-nya yang real tentang big science, salah satu big science terbesar kan Moon Project kan. Ini salah satunya ya. Nah, pada saat Amerika mencanangkan kita harus ke bulan, itu Amerika belum apa-apa. Anjingnya Soviet itu ke angkasa lebih lama daripada astronotnya Amerika gitu. Jadi Amerika waktu itu naik 5 menit, muter dikit, ngangasa di 5 menit, balik 5 menit, cuma 15 menit. Sementara setelah Yuri Gagarin kan, kosmonot Soviet sudah mengirimkan anjing lebih panjang gitu. Nah, tapi dengan adanya big science yang ke bulan, ngapain sih ke bulan? Nggak ada tambang, nggak ada apa-apa, benefit langsungnya kan. Yang terjadi adalah
konsolidasi besar-besaran rantai supply scientist, engineer, dan industri pendukungnya. Konsolidasi besar-besaran kan. Jadi yaitu supply chain, baik supply chain orang ya, scientist, engineer maupun industri pendukung berkumpul, mengenerate Amerika, dan muncul banyak teknologi-teknologi baru. Salah satu yang paling simple aja, misalkan cordless tools gitu kan. Bor. Ya kalau dulu kan ngebor ya colokin listrik kan. Nah di Amerika di bulan gak ada colokan kan. Akhirnya cordless gitu. Itu sesederhana itu gitu. Nah dan di website NASA ada teknologi-teknologi spin-off tercipta gara-gara dari project ini secara tidak langsung. Bahkan internet itu juga salah satu boosternya adalah CERN, kan 27 km kan. Nah, untuk berkomunikasi dengan yang lainnya berkembang internet gitu kan. Nah, dan ada hitungannya kalau di NASA itu. Jadi salah satu yang paling sederhana tadi kan, dari project ini keluar cordless tools. Nilai ekonominya berapa gitu kan. Makanya Fermilab berhasil klaim, ya lu kasih gua 1 billion, toh ekonomi yang gua generate 7 billion gitu. Itu dari faktor bisnis, menguntungkan. Untuk kalau kita berbicara GDP secara umum ya, mengenerate industri pendukung yang akhirnya jadi besar gitu kan. Dan faktor non bisnisnya juga kuat banget. Jadi Amerika waktu tahun itu kan nggak stabil ya secara politik dan sosial kan. Itu masa-masa di mana perlawanan kulit hitam kan. Jadi ada Martin Luther King dibunuh, Muhammad Ali dipenjara gara-gara tidak mau ke Vietnam kan. Amerika kalah perang di Vietnam, ada generasi hipster apa segala macam kan, ada gejolak sosial lah. Tapi itulah pada saat Amerika sedang gejolak sosial seperti itu tuh satu titik di mana ratusan juta orang memandang titik yang sama ketika Amerika dan semua jadi bersatu proud gitu. Itu politik juga ya. Efek imbas politik dan sosialnya. Jadi saya proponen big science itu penting. Kayak tadi satu alasan itu konsolidasi supply ke belakangnya chain, ya, jadi banyak ya. Scientist, engineer, dan industri pendukung, dan kemudian jadi mengenerate ya long termnya ekonomi bagus kan. Sesimpel butuh jadi pengembangan cordless tools, kemudian yang supply spare part apa segala macam, dan faktor national pride. Seperti Shinkansen Jepang itu kan national pride. Shinkansen Jepang itu kan juga big science kan. Di masa itu ngotot, saya mau 125 mile per hour gitu kan. Padahal 75 mile juga sudah top gitu. Tapi ya national pride dan secara sosial. Jadi ya entah itu reaktor nuklir, entah itu roket apapun, saya proponen big science gitu. Menarik. Iya, saya sempat diskusi juga ya kaitannya sama political atau impact, ya saling memberi impact lah antara politik ke sains dan sains ke politik gitu. Ada salah satu rekan saya juga sempat kita diskusi, dia bilang perang dunia itu dimenangkan oleh sains, dia bilang kayak gitu kan. Di sisi Eropa dimenangkan oleh mathematician, di sisi Jepang pengeboman itu dimenangkan gara-gara fisikawan lah, ibaratnya seperti itu. Dan itu kan ketika momen perang pun politik gitu ya men-trigger sains juga sehingga dan saling kebalikannya. Dan yang tadi juga diceritain menarik sih, saya baru ngeh jadinya ya, sebuah big science project seperti itu. Kadang mungkin kalau dari sisi bisnis kadang-kadang kayak monkey business lah ibarat. Sebenarnya kan nggak ada something yang ininya lah. Langsung ya, tapi bulan ngapain kan? Iya, tapi gara-gara kita ciptain ini, efek domino di belakangnya tadi ya, industri besar, ini tumbuh. Kalau perang mungkin masih agak real, ada ya, pride juga sih sama aja ya sebenarnya. Cuman itu menarik sih sebenarnya perspektifnya gitu. Jadi big science itu adalah cara terbaik konsolidasi tadi supply chain, scientist, engineer, dan industri pendukung di masa damai. Kalau perang sudah jelas, itu konsolidasi besar-besaran. Wah, banyak sekali inovasi zaman perang. Misalkan kayak D-Day, pendaratan di Normandy kan. Itu pertama dari landing di Normandy, ngangkut 1 juta orang gimana kan. Akhirnya keluar Pluto, pipeline under the ocean itu untuk transport fuel-nya. Kemudian
ini kan landing kan 1 juta orang kan, Iya. kan itu kan gimana landingnya kan, itu galangan inovasi, galangan kapal terbesar gitu, pantai buatan, jadi kayak pantai buatan kan, jadi kayak transit point-nya itu kan kayak bikin pantai buatan kan, yang akhirnya jadi industri galangan segala macam kan. Kemudian wah ternyata dari secara entah geologi atau apa ya, kontur pantainya nggak cocok, ambles, kalau tank biasa ambles gitu kan, dan akhirnya keluar inovasi tank yang jalan lalu kayak membuat pelapis gitu untuk biar nggak ambles tanahnya gitu, jadi kayak bikin fondasi di pantainya. Itu hanya satu momen D-Day. D-Day ya. Oh, risetnya jadi banyak ya. inovasinya spin off-nya banyak banget gitu kan, itu baru satu momen D-Day, padahal hanya berapa tahun doang itu kan. Ya termasuk pesawat struktur sayapnya V gitu kan, itu dari Jerman. Di Jerman yang nemu gitu ya, sekutu untung kan, Jerman kalah, otak-atik ketemu labnya, itu desain pesawatnya kan. Diambil. Dan tentu saja bom atom itu kan sebelum perang itu hanya konseptual, sama dengan MC kuadrat itu hanya istilahnya teoritiknya. Kalau orang itu mah karang-karangannya Einstein aja ya bisa aja kan. pikir. Ternyata Einstein kan ya terkenalkan suratnya ke Roosevelt. Jerman nih, careful, Jerman develop this gitu kan. Jadi benar, Perang Dunia II bisa dilihat dari perang antara Oppenheimer versus Werner Heisenberg. Behind-nya. Kita nggak tahu apa yang terjadi kalau seandainya Heisenberg itu lebih dulu punya bom atom. Mungkin we will have totally different story kan, totally different kan. Tapi ya Oppenheimer yang lebih dulu gitu. Jadi ya kita bisa lihat Perang Dunia II itu Werner Heisenberg versus Oppenheimer gitu, yang ternyata lebih dulu sekutu. Katanya Heisenberg salah hitung katanya. Saya nggak detailnya nggak. Jokes atau ininya tuh? Nggak ada buku saya baca. Saya detail hitungannya seperti apa kan, saya lupa. Tapi ya katanya Heisenberg salah hitung. Makanya istilahnya nggak sampai critical. Nuclear chain reaction-nya itu nggak kritikal gitu. Lebih dulu kan itu Manhattan Project kan. Ada di Chicago juga, dekat Fermi juga. Jadi ada Argonne, Oak Ridge, Los Alamos, itu 3 itu yang dapat job Manhattan Project itu ya. Job project itu. Ya, jadi benar, influence-nya besar. Di masa perang itu konsolidasi besar-besaran. Banyak teknologi. Di masa damai bikin big science. Bikin banyak dan ya termasuk inilah kalau lihat Alan Turing itu kan, itu kan Atlantik. Churchill itu ngomong kalau kalah di Atlantik kalah semua, karena kan itu logistik kan itu dulu habis itu supply kapal dihabisin sama U-boatnya Jerman kan. Akhirnya ada beberapa orang doang dikasih tugas rahasia, salah satunya Alan Turing itu yang ada di film apa Imitation Game ya. Dan benar yang akhirnya cracking coding Enigma itu kan berarti perang intelijen kan. Itu maksud saya tadi, mathematician kan ibaratnya dia membuat ininya, pemecah sandinya. Jadi saya pengen mengambil konteks lebih luas ya, kadang-kadang ya di kesempatan saat ini saya pengen istilahnya promote lah kadang-kadang. Yang penting teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna itu kadang didefinisikan sesimpel teknologi yang bisa menghasilkan profit saat itu juga atau solusi saat itu juga. Padahal sains itu konteksnya luas banget. Bisa ada national pride, bisa mengenerate big business, tapi ya nggak kelihatan langsung kan, seperti pendaratan di bulan gitu kan. Kemudian national pride, sosial gitu kan, yang mengembalikan kepercayaan dirinya Jepang ketika kalah perang ya Shinkansen gitu kan. Iya. Nah itu juga sih yang jadi concern saya dan teman-teman yang tadi saya sempat cerita ketika belum tag ya di Altek gitu. Secara apa ya, kalau kita ngomongin ya selain pride tapi juga riset Indonesia kayak gitu ya. Kebanyakan memang masih fokus ke apply tadi ya, atau ke TTG lah kalau bahasa Indonesianya, teknologi tepat gunanya gitu. Padahal kita ngejar yang luar di TTG ini juga tertatih-tatih, sementara yang luar selalu akan ada terus karena dia basic science-nya kuat gitu kan, basic research-nya kuat gitu. Karena kan apply ini pasti muncul gara-gara basic-nya udah mature gitu. Jadi kita jadi agak-agak bingung juga nih sebenarnya kalau ngomongin di Indonesia gitu, mau
fokus ke sini juga tertati-tati, tapi basic science-nya atau basic research-nya juga nggak apa ya, funding-nya juga gimana kayak gitu, nggak orang ngejarnya karena mungkin tadi ada sisi politis. Kalau sedikit kita ngebahas juga gitu ya, karena ngejarnya politis kan jangka pendek gitu ibaratnya ya, impact kecil gitu kan. Yang lebih mudah kelihatan yang ini nih gitu. Ada tanggapan nggak gimana tuh? Yang pertama memang kalau untuk ke arah yang tadi saya ceritakan memang harus siap punya mindset bahwa this is long term game. Long term game, sesuatu yang kalau aku kasih funding kamu sekarang ya jangan expect hasilnya tahun depan gitu. This is long term game, itu satu sih. Yang kedua, high risk. Dan itu makanya konsepnya sebenarnya kenapa government yang harus lakuin dalam hal ini di OI gitu, karena ya swasta nggak akan mau lah istilahnya ini high risk gitu kan. Artinya justru konsepnya menurut saya government itulah yang harus doing something yang high risk gitu kan. Karena ya kayak tadi kan ini didesain dengan teknologi yang belum ada. Kalau kita desain ternyata teknologinya nggak ada gimana? Tapi kan sering terjadi sebaliknya, teknologi datang lebih cepat daripada yang kita predik, itu JLab termasuknya kan. Ini intermezzo ya. Jadi misalkan JLab dulu kan dia mau bikin continuous electron beam. Desain awalnya kayak storage gitu kan. Jadi kalau dulu kan tembakan terputus pulsa. Kenapa? Karena untuk mengenerate high energy butuh high current. Kalau konvensional mau chopper aja melting gitu, panas kan. Jadi tembakan terputus, tembak dinginkan, tembak tindikan kan. Ini continuous mau dibikin ya. Continuous, harus continuous pengennya. Nah, akhirnya dibikin ya storage ring gitu. Jadi beamnya dikumpulkan dulu di storage kan baru itu. Ternyata teknologi superkonduktor dalam skala masif datang lebih awal, akhirnya diganti jadi niobium based superconducting gitu. Ya udah nggak perlu storage ring aja. Ternyata sekarang bisa pakai superconductor, bisa deliver high current, arus yang besar, continue tanpa perlu storage tanpa storage. Itu contohnya ya. Jadi bisa jadi berubah karena teknologi lebih awal. Tapi kan harus ada yang berani ngambil risk itu kan. Betul. Dan itu government gitu. Nah, satu itu memang harusnya punya mindset long term game. This is long term game, itu harus disadari. Jadi janganlah misalkan pemerintah DPR ngasih funding kemudian tahun depan ditagih. Ya nggak bisa, ini long term game dengan risk gitu kan. Yang kedua, kalau Indonesia secara umum ideal belum, tapi saya lihat improvement sebenarnya banyak. Improvement saya lihat banyak, artinya pertama, ini saya berbicara keseluruhan ya, tidak spesifik satu lembaga, tapi secara keseluruhan jumlah PhD makin banyak, baik dengan skema LPDP maupun kayak saya dulu ke US, beasiswa langsung dari kampus di US, itu makin banyak yang aware dengan skema-skema seperti itu. Dan PhD yang banyak itu banyak orang-orang bagus yang kemudian tersebar di Indonesia lah. Nah, itu improvement yang pertama. Yang kedua, dari government pun juga sekarang insentif makin banyak untuk baik di level university maupun di level kayak BRIN gitu makin banyak. Kayak misalkan kemarin saya ketemu dengan dosen-dosen, ada insentif per paper gitu kan, tunjangan. Jadi kamu publish, tunjangan naik kan, papernya Q1 makin gede tunjangannya kan dari Q1 Q2. Jadi membaiklah. Yang ketiga, poin yang positif yang ketiga, kalau planning sebenarnya sudah ada. Jadi on paper ya, on paper dari dulu kan. Kalau sekarang kayak saya lupa kan ada undang-undang tentang rencana strategis riset ya sudah ada dengan flagshipnya. Jadi misalkan flagship low orbit satellite misalkan kan, nanti key teknologinya apa kan, kemudian siapa pihak-pihak yang akan stakeholder terkait, apakah LIPI misalkan, itu waktu itu BRIN belum ada ya, kemudian ITB, UGM misalkan kan, nanti bidang riset apa lagi yang priority, nanti key teknologinya apa, stakeholdernya apa, ada. Jadi planning ada. Dan menurut saya kalau saya lihat planningnya ya, saya baca dokumennya ya reasonable sebenarnya, reasonable. Cuman yang mungkin challenge-nya sekarang adalah implementasi. Makanya kan yang kayak ada isu misalkan LIPI 8 Batan kemudian digabungkan dengan BRIN itu kan logikanya simple. Saya nggak akan komen ini bagus atau enggak ya. Tapi misal yang saya hanya summarize dari apa yang saya baca di koran aja, karena saya baru sekitar seminggu balik ke Indonesia kan. Jadi saya baru balik dari Amerika gitu. Jadi saya outsider masih lah.
Misalkan kayak itu kan kita setuju kan, kita harus sinergisasi program riset. Oke, semua setuju kalau harus sinergis. Oke. Sinergisasi program, oke. Tapi sinergisasi program kan impossible tanpa sinergisasi anggaran. Nah, udah agak mulai di challenge nih. Gimana nih sinergisasi anggaran? Dan ternyata temuannya adalah sinergisasi anggaran tidak mungkin tanpa sinergisasi kelembagaan kan. Gimana caranya sinergisasi kelembagaan? Cara paling gampang untuk mensinergi kelembagaan adalah peleburan kelembagaan gitu. Nah itu, saya nggak akan komen apakah ini good or not. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah di level planning sebenarnya kita on the track, dokumennya ada dan challenge kita sekarang adalah di level implementasi sih. Dengan apakah model bisnis penataan organisasinya seperti ini ya. We will see in 3 years we will see whether this is hopefully this is good. Iya, saya baru ingat juga tadi kan sebelum kita off air saya sempat cerita pernah ngobrol dengan siapa aja kalau di researcher. Nah, baru-baru ini juga ada rekan saya di podcast ini juga dia baru balik dari Korea 10 tahun juga lah, kurang lebih 10 tahun atau 12 tahun bahkan gitu. Jadi baru balik baru 1 bulan setengah mungkin nih sekarang berarti hitungannya sekarang gitu ya. Dia dan kemarin juga dia baru nge-share bukan salah satu indikator ya. Korea termasuk jadi yang nomor 1 sekarang ya, leading dalam sisi paten atau apa atau ada beberapa hal gitu ya dari sisi industri. Jadi kayak Samsung dan segala macam dikonsolidasikan ternyata budgetnya nomor 1 tuh compare to US nomor 2 kalau nggak salah atau gimana gitu dari sisi perusahaannya, dari sisi industrinya gitu. Jadi dia juga ngasih concern yang sama karena dia baru balik juga tuh. Dan teman-teman yang baru balik kayak gini ini kayak Kang Zul, teman saya itu Tom namanya, dia baru balik juga ada idealisme, ada sesuatu yang dibayangkan juga dan ada satu sisi lainnya adalah karena dia researcher juga di sana, AI researcher sih lebih spesifiknya, walaupun di industri gitu. Ada sesuatu yang dibayangkan, ada sesuatu yang di-compare juga gitu. Dan pasti ya itu ya udah naturalnya kita gitu. Kalau Kang Zul melihat itu gimana tuh? Baik, mungkin 2 kali ya. Dulu kan kuliah S1-nya di ITB, kampus terbaik lah dari sisi teknologi lah ibaratnya. Lalu ketika lanjut di sana, gap-nya seperti apa? Lalu dari sana balik lagi ke sini, walaupun belum aktif gitu ya, tapi ada. Jadi gini, saya salah satu oleh-oleh saya dari Amerika ya dalam hal pengetahuan ibaratnya adalah saya di sana di Amerika 10 tahun itu saya agak obses 3 hal sebenarnya. Yang pertama di luar fisika tentunya ya. Yang pertama change manajemen perubahan. Yang kedua science of productivity. Jadi saya banyak baca buku tentang dari get things done atau atomic habit atau yang ketiga tentang culture kan. Tentang apa sih yang membuat satu kelompok unggul gitu. Ya termasuk buku itu Geography of Genius saya juga ada gitu kan. Nah, saya termasuk isu-isu kenapa Silicon Valley nggak bisa di-copy gitu kan, cultural kan. Nah, ada dua cerita yang ingin saya ceritakan di sini. Tapi kesimpulannya adalah pandangan saya Indonesia itu punya resource yang kuat. Saya ketemu dengan beberapa hidden gem lah, genius. Genius yang he's just genius gitu kan, saya ketemu. Dan memang sekarang challenge-nya adalah bagaimana mengcombine, mengorkestrasi ya resource tadi atau memanage hidden gem tadi menjadi satu keunggulan kan. Nah, cerita yang pertama adalah tentang misteri Silicon Valley. Jadi Silicon Valley itu adalah salah satu misteri terbesar dalam dunia manajemen. Yaitu kenapa tidak bisa di-copy. Effort untuk mengcopy Silicon Valley itu literally hundreds of it kan. Istilahnya dari Bandung dulu ada Bandung High Tech Valley kan. Tapi yang paling Bukit menarik algoritma. Bukit algoritma. Tapi yang paling menarik adalah kegagalan di-copy di East Coast. East Coast, Yang pertama itu di New Jersey. Kan orang lihat, Silicon Valley hebat, ada Pak, di sana ada Stanford. New Jersey ada Princeton, sama-sama top university kan. Di sana ada apa? Silicon Valley dulu awalnya kan HP kan. Kemudian di New Jersey itu udah ada Bell Laboratory. Sekarang jadi AT&T. Bell Laboratory itu kan inventor semiconductor. Itu di East Coast ya? Di dekat daerah situ. Kemudian ada Merck
raksasa farmasi. Jadi industrinya ada, kampus bagusnya ada, kemudian nanti support dengan government funding, ada technopark segala macam, pokoknya sama lah. Tapi gagal. Bahkan ada namanya tempat lain Road 128, gagal juga itu di Boston. Boston itu ada MIT sama Harvard kan. Orang penasaran, ini jadi misteri terbesar. Kenapa itu nggak bisa di-copy gitu? Faktornya apa sih? Dan faktornya cultural memang. Jadi ada culture kompetisi sekaligus kolaborasi. Memang kelihatan kontradiktif ya, mencari pas antara kompetisi sekaligus kontradiksi gitu kan. Jadi Silicon Valley jauh sebelum era Facebook itu sudah menjadi giant open system gitu. Dan itu disupport oleh hal-hal yang nggak make sense. Contohnya apa? Kutu loncat, job hopping. Kutu loncat itu kan jelek kan bagi perusahaan kan. Tapi kalau semua perusahaan mengalami kutu loncat di satu wilayah ternyata jadi hal yang bagus gitu. Karena ada apa? Ada sharing akhirnya kan. Jadi kalau hanya spesifik satu perusahaan itu jelek buat perusahaan itu. Tapi kalau semua perusahaan mengalami kutu loncat ternyata jadinya bagus gitu. Artinya ada agent-agent yang saling sharing, bawa experience, dari bawa sebelumnya. apa kan. Satu sisi anak perusahaan kompetisi kan. Jadi itu kesimpulannya, satu cultural. Nah, makanya concern saya terkait dengan change management itu gimana kita bisa maju ya banyak hal yang sifatnya cultural sebenarnya, bukan resources. Resources kita ada sebenarnya. Nah, cerita yang kedua ini sebenarnya adalah kesimpulannya adalah kalau di manage dengan baik sebenarnya bisa loh tanpa butuh banyak resources, yaitu cerita tentang Pakistan. Itu saya baca di majalah Physics Today waktu itu mengangkat tentang PINSTEC, Pakistan Institute of Nuclear Science and Technology. Pakistan kan punya nuklir kan, yang develop Abdus Salam salah satunya gitu kan, peraih Nobel dari Pakistan gitu kan. Di situ diceritakan bagaimana nuklir bisa berkembang di Pakistan. Saya kira kita membutuhkan ribuan orang, enggak ternyata. Jadi awalnya itu cuma dikirim beberapa orang saja. Pertama pun gagal gitu kan, dikirim untuk belajar nuklir teknologi malah jadi belajar particle physics gitu kan. Karena waktu itu kan eksotik lah tentang partikel tadi kan, fundamental building block of universe gitu. Lalu generasi berikutnya dikirim berapa puluh ke Argonne National Lab gitu kan di US kan. Nggak sampai ribu-ribu orang ternyata gitu, hanya dengan beberapa orang dengan expertise kan yang balik ternyata jadi barang tuh. Pakistan punya nuklir, ternyata nggak butuh banyak orang gitu. Jadi resource-nya meskipun mepet kalau dikelola dengan baik ya ternyata bisa jadi barang gitu. Makanya pandangan saya kalau dari pertanyaan setelah saya kesana mengcompare, kita punya resource. Saya ketemu dengan banyak hidden gem lah, genius di Indonesia. Problemnya sekarang tinggal tadi cultural dan how to manage-nya gitu. Tapi betul. Saya optimis sih, saya optimis. Memang kalau ideal belum, tapi banyak improvement. Hal-hal kecil saya optimis sebenarnya. Saya lihat dari mana kok bisa saya optimis ya, dari lihat teman-teman saya aja sekilar kanan kiri saya lihat si A saya masukin namanya di Google Scholar kan. Wah gila, dalam 1 tahun punya 11 publikasi gitu kan. Itu kan wow gitu kan. Saya ketemu dengan teman-teman dosen saya ketemu dengan teman-teman dosen muda dari ITB kan, ngobrol di warung pasta. Mereka punya antusiasme yang bagus banget untuk research gitu kan. Mereka publish kan atau saya optimis kan, tinggal bagaimana secara cultural diperbaiki. Makanya saya kumpulkan kan, saya punya banyak tulisan dulu tersebar di Facebook, saya kumpulkan sekarang di zulkaidaakbar.com gitu. Di web udah ada Zulkaida. Ya simpel aja sih. Nah, di situ bakal banyak tulisan-tulisan saya yang terkait dengan organisasi dan culture, karena itu intinya. Tapi overall tanggapan saya optimis. Menarik. Kami juga yang di Altek itu tadi saya bilang kita rutin tiap bulan sih bikin justru memang temanya lebih ke kultur memang. Jadi kita ada program namanya tuh Kultur Riset. Dan kemarin udah ada beberapa yang dari Korea termasuk sharing di sana. Terus ada juga dari Jerman, dari Inggris, sama dari harusnya udah ada 4 ya. Satu lagi saya lupa pokoknya. Jadi kita memang justru menggali
ya tadi konteksnya transfer teknologi memang atau komersialisasi teknologi, tapi juga ke kultur risetnya gimana. Yang kita lihat perbedaannya memang dari sisi kulturnya sih yang dan itu bisa diubah ya sebenarnya ya, atau bisa ditiru lah ya kultur itu ya, bukan hal yang memang sulit gitu ya, bisa kita adaptasi ya. Iya. Gitu. Behavior itu bisa di-engineer. Bisa di-engineer ya. Iya. Kesannya gimana kan engineering perilaku, tapi behavior itu bisa di-engineer. Bisa asal ada willingnya juga, ada leadershipnya juga leadership gitu ya. dan strategi yang tepat. Kan. Nah, ini agak mundur atau lompat lagi nih, Kang. Dulu kan ketika lagi di kampus ya, di kampus S1 ya, jadi ketua himpunan mahasiswa, jadi ketua himpunan mahasiswa fisika ya, Himafi. Himafi dari dulu, dari sebelum zaman saya, setelah zaman saya juga kuat ininya lah ibaratnya apa ya, kajian lah kalau dari orang-orang dulu kita bilangnya kayak gitu ya. Terus jadi ketua kabinet ya atau presiden ya kalau zaman kita dulu nyebutnya presiden gitu. Lalu sekarang fokusnya ke research gitu. Saya ngelihat ya, saya mungkin kenalnya nggak terlalu banyak gitu, tapi misalnya yang saya lihat beralih tuh mungkin cuman kayak Pak Dawam ya. Pak Dawam juga sekarang sekarang di BRIN berarti kan beliau juga tadi presiden dulunya, juga lompatannya ke researcher gitu. Sedangkan yang lainnya mungkin entah di entrepreneurship atau juga lebih ke politik dalam konteks praktis ataupun bikin macam-macam lah yang kayak gitu-gitu gitu, atau sosial gitu ya. Tapi sangat jarang gitu yang saya lihat. Kenapa tuh Kang? yang meleset apakah maksudnya yang tidak sesuai track, apakah jadi ketua kabinetnya atau jadi fisikanya nih yang kesasar? Jadi ya itu mah perasaan ini ya selera ya, ya karena cinta sih. Jadi saya dari SMA saya ini ikut Olimpiade Fisika, ikut Olimpiade Fisika, terus S1 waktu itu pikirannya wah fisika lah, udah kadung gitu, kenapa nggak nyebur sekalian kan? Nah saya baru. Oh berarti memang pilihan masuk fisika murni ya? Pilihan satu fisika ITB, pilihan kedua fisika UI gitu. Jadi udah fisika waktu itu kan. Ini saya bisa dibilang salah satu produk doktrinnya Pak Yohanes Surya gitu kan. Iya. Fisika. Gitu Yohanes Surya kan. itu SMA saya dulu di Jakarta. SMA 12 di Jakarta. Jadi fisika, tapi kemudian di kampus kemudian kenal dengan dunia organisasi dan it seems fun. Tertarik saya. Tertarik hanya ke organisasi meskipun IP jadinya jeblok kan. Makanya kuliah saya 6 tahun kan. 6 tahun 2003 sampai 2009. Ya pembenaran saya adalah kuliah saya cuma 4 tahun kok, yang 2 tahun yang organisasi gitu kan. Lulus sempat doing yang lain kan, tapi kemudian akhirnya cinta pertama kembali lagi akhirnya ke fisika lagi gitu, ke fisika dan ke dunia pendidikan gitu. Jadi kalau berbicara mana yang off track, enggak lah, semua on the track kok, semua karena pasti ada hikmahnya masing-masing. Ada hikmahnya dan saya suka kok, saya enjoy. Ya kayak tadi saya kalau di Amerika saya research. Kalau lagi jenuh, kemudian di Amerika enaknya kan public library-nya oke banget kan. Saya setiap minggu ke public library bisa pinjam buku sampai 75. Buset. Saya biasanya berapa puluh untuk anak-anak. Anak-anak ada buku bacaan anak-anak, tapi buat saya baca tuh semua variasi tuh dari majalah yang foreign policy, yang tentang geopolitik sampai The Economist, Forbes, Fortune kan, Times gitu, scientific magazine saya baca semua gitu kan. Tentang HBR juga saya banyak baca, Harvard Business Review saya baca, ya passion aja sih, itu kan knowledge kan. Kalau lagi jenuh dengan fisika, ya itu larinya either change management, science of productivity, walaupun tentang culture saya baca case-case-nya kan, kenapa ini maju, kenapa enggak. Ya semua on track lah. Memang hobi saja, saya penikmat ilmu pengetahuan gitu. I see, iya. Iya, sebenarnya pun model spesifikasi ya, atau apa istilahnya, spesialisasi sebenarnya kan baru-baru ini aja ya. Kalau saya lihat dulu, kalau kayak mungkin referensi saya kayak ya zaman-zaman ilmuwan-ilmuwan Eropa juga sebenarnya dia kan multidisiplin gitu, atau sebelumnya lagi zaman-zaman ilmuwan Islam juga kan.
sangat multidisiplin ya, tidak spesifik di satu bidang. Bisa jadi dia adalah ahli filsafat, bisa jadi dia juga seorang fisikawan atau astronom yang kayak gitu-gitu ya. Benar. Pengkotak-kotakan dan labelisasi itu sekarang sudah mulai banyak yang mempertanyakan kok. Apalagi di zaman sekarang kan, di zaman sekarang mungkin yang diperlukan ya buat spesialis generalis gitu. Oh, gimana tuh spesialis generalis? Spesialis. Jadi spesialis itu dia harus punya satu core yang spesifik, brandingnya ya. Jadi kuatnya dia yang utama di mana? Gua ahli IoT. Jadi seseorang itu harus punya satu label yang direcognize gitu. Oh, dia orang IoT gitu misalkan. Oh, dia orang machine learning. Oh, dia orang structural engineering gitu kan. Dia harus punya. Menurut saya zaman sekarang orang harus punya satu label yang direcognize sama orang yang sebagai yang core yang spesifik. Tapi yang kedua, dia harus generalis juga. Karena zaman sekarang itu kan satu batas keilmuan udah nggak jelas. Udah nggak jelas kan. Contohnya ya kalau program-program Erasmus Mundus itu kan judulnya udah bukan lagi fisika atau tapi entah bioteknologi bla bla bla, ada istilah bio inspire engineering gitu kan, ya biologi, ya mechanical engineering, ya electrical engineering gitu kan, topik-topik yang satu karena tadi satu zaman sekarang itu nature keilmuan boundary-nya sudah nggak jelas, sudah saling science engineering itu sudah sangat berkelindan lah. Yang kedua, kalau untuk pengaplikasian sains dan teknologi itu kan perlu paham konteks cultural kan, konteks ekonomi, konteks politik segala macam. Jadi kalau mau survive harus punya core spesifik tadi. Orang harus recognize lo apa. Saya orang fisika misalkan kan. Tapi kalau mau outstanding harus generalis. Harus tahu bagaimana keahliannya bisa di-apply ke berbagai konteks. Biar perspektifnya luas juga ya. Perspektifnya luas juga. Dan itu orang semua sudah ya kayak kemarin saya ngobrol dengan teman-teman di ITB misalkan kan. Kalau di ITB kan dulu zaman saya masuk ITB kan departemen jurusan fisika kan, jurusan fisika lalu berkembang jadi kelompok keahlian gitu. Jadi paradigmanya digeser dari jurusan ke kelompok keahlian. Jadi ada kelompok keahlian itu kan unit terkecil berkumpulnya orang-orang dengan keahlian yang spesifik. Nah, kemarin ngobrol, sekarang lagi dibangun PR, pusat riset. Pusat riset yang akan mengumpulkan orang dari lintas kakak gitu, yang punya keahlian spesifik dikumpulkan. Karena ternyata pusat riset sesuatu, misalkan pusat riset nanoteknologi, misalkan itu perlu orang dari kakak material science, orang dari kakak mechanical engineering gitu. Oh, sekarang nature-nya adalah generalist gitu. Jadi makanya saya salut Mas kalau tadi cerita sebelum kita on air kan belajar tentang manajemen inovasi gitu. Itu yang dibutuhkan sekarang orang-orang dengan perspektif yang lebih atas dan bisa apply. Nah ini saya kasih satu contoh tambahan nih. Jadi teman saya itu ada yang kerja di perusahaan ini ya, traffic counter. Kemudian dia cerita sekarang ini untuk ITS, Intelligent Traffic Management lah ya, itu per tiang itu sekian M gitu, per tiang listrik gitu kan. Padahal kalau kita breakdown, isinya apa sih? Dan itu import dari perusahaan luar kan. Sekarang isinya kan satu machine learning, yaitu apa? Lampu hijau berapa lama, lampu merah berapa lama, itu kan bisa diatur, bisa disesuaikan dengan traffic jalan kan. Keputusannya itu bisa berdasarkan baik yang tradisional, optimasi tradisional maupun sekarang bisa pakai machine learning gitu. Nah, lalu keputusan itu kan didelegasikan ke hardware-nya kan. Lalu ada yang namanya edge computer kan, atau embedded system gitu kan. Kalau kita cari di Indonesia, ada nggak orang machine learning? Ada nggak orang edge computer? Ada nggak orang yang bisa embedded system? Ada gitu kan, instrumentasi ada gitu. Yang dibutuhkan adalah orang yang merangkai semuanya menjadi satu barang jadi, yaitu intelligent traffic counting system gitu kan. Artinya dia harus generalis, dia harus bisa punya helicopter view gitu kan, dari dari sisi software machine learning, dari sisi hardware kan, mungkin nanti pakai IoT segala macam bisa jadi kan, dan jadi barang. Itu yang dibutuhkan generalis sekarang. Kalau enggak ya satu tiang sekian belas M gitu kan. Oh iya semuanya gitu, impor
Kenapa kita nggak bisa bikin? Iya. Itu kan bukan rocket science, itu kan lampu lalu lintas. Betul. It's not rocket science gitu. Iya. Betul. Iya. Iya, termasuk saya beruntung juga sih, dan juga karena dulu jurusannya teknik fisika, karena kita belajarnya apa ya, lintas keteknikan lah ibaratnya kan all in one engineering kalau teknik fisika itu, jadi cukup enak untuk masuk ke bidang yang saya geluti sekarang juga ini. Cuma memang ada salah satu kendala terbesarnya juga sih kalau tadi, oke, saya sepakat Indonesia positif dan segala macam, cuman memang level of apa ya ibaratnya, kultural juga mungkin atau memang sistemnya gitu belum bisa membuat yang tadi yang simpel tadi itu bisa gitu ya, bisa kita anggap bisa ada produk penggantinya dari lokal lah kayak gitu, tapi secara mekanisme belum terlalu bisa gitu, banyak kendala-kendala yang tadi gitu ya, secara sistemnya, terus orang-orangnya ini juga masih berat untuk digerakkan kayak gitu lagi masih ada Ya. Ada, tapi kemarin saya lihat anak ITB yang bikin seperti itu ya, anak mahasiswa S1 apa ya kalau nggak salah bahkan ya, bikin di judul beritanya sih AI traffic controller atau apa sejenis itulah, kemarin di pameran YST kalau nggak salah saya baca beritanya gitu. Udah ada, cuma tadi nanti ketika mau implementasi pasti masih agak ada kendala yang tadi gitu. Jadi ya tadi terkait kalau saya biasanya menyebarkan optimisme ya. Kalau dulu waktu saya masih muda, saya sekarang suka juga masih muda lah. perubahan revolusioner. Makanya yang saya baca tuh buku-buku macam Tipping Point gitu. Ibaratnya kan satu perusahaan perubahan revolusioner ini kan. Sekarang udah tua, saya suka mazhab saya adalah baby step. Jadi yang penting kita kalau kita lihat sesuatu ya istilah ibaratnya kan pepatah lama kan lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan kan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya udah baby step aja, baby step nanti kan akan ketemu hasilnya kan. Lalu kemudian kalau di breakdown lagi, tadi saya komen kan, orang tahu di tech engineering nggak? Di tech yang salah 3 atau apa gitu kan? Iya. Itu kan anak SMK. Iya betul. Bikin perusahaan sekarang anak SMK juga. Nah, bisa ternyata kan. Nah, balik ke yang tadi tentang baby step untuk melakukan perubahan ya. Di salah satu buku yang saya baca itu ada satu analogi yang bagus. Kayak waktu itu konteksnya misalkan akan introduce solar panel kan, ke gimana caranya kan biar untuk mempengaruhi warga untuk biar solar panel gitu kan. Nah, ini analogi aja sih. Misalkan nih saya punya budget katakanlah 10 juta US dollar misalkan. Saya ingin campaign untuk satu kecamatan yang terdiri dari 10 desa. Bagaimana strategi saya menggunakan 10 juta itu? Itu ada 3 pilihan. Yang pertama firework ya, 10 juta itu saya poolkan ke satu orang top influencer misalkan kan. Siapa orang yang paling ngetop di 10 desa itu? Saya bayar untuk dia bisa influence yang lain. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, saya distribute. Instead of 10 juta ke satu orang, saya ke 10 orang, masing-masing satu di setiap desa. Sejuta dari desa A, sejuta dari desa B, 1 juta desa C kan, biar satu orang introduce di masing-masing desa gitu kan. Nah, strategi ketiga adalah 10 juta itu saya distribute ke 10 orang, tapi di satu desa. Beda kan? Dan ternyata yang paling efektif itu yang ketiga. Kalau yang kedua tadi kan, satu orang lawan satu desa kan, me against the world, me against one village, orang itu akan kalah, dia tidak akan bisa membawa perubahan gitu kan. Tapi kalau ada 10 orang di satu desa, 10-nya terkonsentrasi, ternyata bisa influence gitu. Jadi nanti dari 10 orang di satu desa, nanti akan mungkin satu RT jadi ikut, setelah itu satu RW, setelah itu satu desa jadi ikut. Nanti desa tetangga akan ikut, nanti desa berikutnya kan. Nah, ternyata itu pola perubahan yang paling efektif caranya. Jadi berkumpulnya segelintir, kita ada yang nyebutnya agent of change, ada yang nyebutnya minority creative gitu kan, di satu titik lokalisir gitu. Jadi kayak yang Mas kerjakan dengan apalah Altech tadi segala macam bagus gitu. Jadi orang-orang yang punya visi itu kumpulin satu titik dan bikin perubahan meskipun di satu divisi untuk satu hal yang lokal gitu. It's okay, it's baby step gitu. Nanti makin lama makin besar kan.
Jadi instead of tersebar, kumpulin aja. Lakukan satu doing project kecil. Nanti lama-lama orang akan ikut kok. Baby step makin lama makin besar. Jadi itu. Jadi nanggapan tadi betul. Secara cultural, we still have a problem. That's right kan. Secara sistem, many problem. Tapi menurutku sih, kalau ada orang yang satu visi, 5-10 orang kumpulin aja, doing satu hal small maybe, nanti akan influence makin lama makin besar. No problem. Betul. Iya, yang saya lihat juga kalau di kami lebih saya di pribadi ataupun di bisnis yang saya jalankan atau juga di organisasi memang nggak against the system sih, tapi lebih biasanya toh kita berpartneran juga dengan BRIN, dengan beberapa lembaga kementerian dan segala macam yang seperti itu gitu. Kita prinsipnya ya baby step atau bahasa kita itu lebih apa ya istilahnya tuh, make the most of it aja gitu. Dalam kondisi yang seperti ini kita make the most of it aja, kita bisa semaksimalnya kita bisa seperti apa kayak gitu. So, jadi memang daripada saya tadi benar ya istilah-istilahnya tadi kredo-kredonya kayak gitu. Nah, nggak ngomongin ini ya tadi terakhir mungkin ini Kang, tadi ya perjalanan dari organisasi terus ke fisika juga gitu-gitu. Saya ingat dulu salah satu kredonya Kang Zul ya, ketika lagi kampanye dulu nih, ini jangan kalau masih ingat gitu, salah satu kredonya atau apa ya istilahnya ya, apa sih materi kampanyenya, dia bilang saya mau mencoba memimpin 10.000 mahasiswa ITB sebelum nanti saya memimpin 300 juta rakyat Indonesia. Iya, 250 atau berapa ratus juta rakyat Indonesia. Koneksinya gimana tuh sekarang dan apakah masih bergaung itu di kepala atau bagaimana? Masih ini ya. Jadi dulu ya betul. Saya ingat apa motivasi Anda mencalonkan diri sebagai, kalau nggak salah dulu TPB tuh nggak nyoblos ya. Saya lupa nyoblos apa enggak. Cuman saya datang. Terus saya baca kan jawaban honest answer kan, spontan dan honest answer saya adalah saya pengen belajar memimpin 12.000 rakyat ITB, mahasiswa ITB sebelum saya memimpin 300 juta rakyat Indonesia kan. Itu ya masih muda kan. Pertanyaan sekarang apakah masih atau enggak gitu kan, ketika udah tua segala macam. Saya cukup terpengaruh dengan Gus Baha. Jadi saya lihat di YouTube itu banyak pengajian Gus Baha kan, yang beliau dari Rembang. Jadi saya mengklaim diri sebagai santri online-nya Gus Baha. Gitu. Mudah-mudahan beliau tidak saya kurang tahu, lebih ke apa, filosofi kah atau ngaji filosofi? Pengajian. Jadi Gus Baha itu Bahaudin Nur Salim ya. Gus Baha itu ya komplit beliau. Beliau muridnya Mbah Maimun Zubair dari Rembang. Jadi ya beliau ahli fikih, ahli tafsir, ahli tasawuf kan. Jadi pengajiannya pengajian kitab, tapi beliau sampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami anak lulusan SD dengan anak lulusan S3 lah, luar biasa sekali gitu. Tapi satu dari sekian banyak yang saya belajar dari beliau, jadi intinya mah lebih santai satu, yang kedua mudah-mudahan jadi lebih tawakal ya. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan tadi, itu bukan sesuatu yang saya kejar. Jadi saya tidak memplanningkan sesuatu yang sifatnya politikal gitu kan. Jadi lebih santai dan lebih tenang menjalani hidup lah. Tapi ya saya percaya, salah satu doanya kan saya minta Allah supaya menunjukkan jalan perjuangan yang paling dia cintai kan. Artinya kalau itu lewat di depan mata saya, ya saya tidak akan lari. Ya saya ambil dan saya jalani gitu. Apapun konteksnya, entah kecil, entah yang tadi itu atau apa. Jadi jawaban simpelnya adalah itu bukan sesuatu yang saya kejar dalam artian saya planningkan lalu saya secara sistemik saya kejar untuk ke sana. Ngalir aja. Jadi saya sekarang lakuin apa yang terbaik di depan mata saya aja. Lakuin terbaik di depan mata saya aja. Tapi kalau ternyata ada kesempatan di depan saya ambil gitu. Apapun lewatnya, saya tidak akan lari gitu. Iya. Ini jadi inget nih tadi tambahan sedikit ya. Tadi saya sebelum sini kan bilang ke istri saya mau podcastan, sama siapa? Sama Kang Zul. Terus dia cerita kayaknya dulu dia pernah ngeliat Kang Zul itu kaitannya sama spiritualitas juga mungkin ya. Lagi di depan Salman gitu ya, di depan travel umroh ya kayaknya, depan travel umroh, entah mau
umroh sama orang tua atau sama istri pada waktu itu, terus jadi kayak entah yang berangkat cuma salah satu atau bagaimana, jadi kayak perpisahan kayak gitu atau kayak gitu. Itu sempat dilihat juga tuh sama istri saya, terus oh itu momen yang keinget di kepalanya kayak gitu ya, dia ini aja out of nowhere aja tadi bilang kayak gitu. Kalau dikaitkan dengan itu berarti memang secara spiritualitas juga selalu ini Kang, selalu jadi bagian lah dari setiap perjalanan gitu. Ya kalau mau istilahnya gini, saya adalah seorang Muslim. Dan yang tadi itu bener ya, yang kejadian tadi itu gitu ya? Iya, saya tahun berapa tuh saya umroh sama ibu saya. Istri saya berarti. Jadi kalau dia melihat ada dua wanita, mungkin ya. Yang berangkat adalah Kang Zul sama ibu. Oh, istri nggak ikut berarti. Oke, pada waktu itu. Istri saya yang mensupport waktu itu. Iya. Berangkat kan, yang namanya anak laki-laki itu ke ibu dulu. Makanya luar biasa. Ya, mungkin itu momen yang ke capture dia kayak mungkin juga nggak, mungkin pas lagi lewat aja gitu. Ya kalau konteksnya spiritual tadi ya, kalau bahasa simpelnya adalah ya saya adalah seorang Muslim sebelum saya menjadi yang lain gitu. Sebelum saya menjadi seorang fisikawan, sebelum saya menjadi seorang Zulkaidah Akbar, saya adalah hamba Allah gitu. Saya adalah seorang Muslim. Saya ikhtiarnya seperti itu kan, Ya saya bersyukur ketemu guru langsung, misalkan dulu saya di Purwokerto, ya alhamdulillah dipertemukan dengan guru yang mengajari banyak hal secara offline dan secara online. Alhamdulillah saya berjodoh dengan Indonesia ini harus bersyukur banget, kita itu ada yang cocok dengan NU itu bisa ke Gus Baha, yang cocok dengan Muhammadiyah itu bisa ke Ustadz Adi Hidayat. Itu orang-orang pintar semua, itu luar biasa sekali gitu. Dalam konteks fisika jadi ada batasan nggak? Kadang-kadang kan dalam konteks fisika, kalau saya justru malah ngelihatnya gini, fisika itu adalah medium saya untuk berzikir gitu. Sains itu adalah medium saya untuk berzikir. Istilahnya kalau kata Gus Baha kan, hidup itu simpel kan, hidup itu sebenarnya adalah untuk menyaksikan kekuasaan Allah gitu. Itu kata Gus Baha kan. Kalau fisika itu adalah tools, dan banyak sekali tools dalam fisika yang katakanlah gini, ini kalau saya ceritakan itu berhari-hari nggak akan habis. Jadi saya cuma mungkin 3-5 menit ke depan kan apa yang saya terlintas di kepala aja gitu kan. Jadi untuk alam semesta kita berjalan seperti ini tuh memang harus ada kondisi yang precise dan itu ujung-ujungnya pasti kesimpulannya itu by design gitu. Something transcendental dan by design. Ini contoh terakhir kayak misalkan contoh yang ada di terakhir sebelum saya balik di Scientific Magazine, Scientific American Magazine yang saya baca itu, salah satu yang diangkat adalah kuantum di burung gitu. Jadi ada burung-burung tertentu kan yang migrate sampai ribuan mile kan. Ya enggak, pertanyaannya GPS-nya dari mana gitu kan. Pertanyaannya ternyata bagaimana dia mendirect GPS-nya gitu. Kan nggak ada koordinasi kan. Ternyata itu dengan magnetik bumi. Dan ada satu prinsip yang quantum mechanism gitu di biologinya si burung itu gitu, yang berinteraksi dengan magnetik bumi itu yang mendirect sehingga bisa ribuan mile gitu. Salah satunya itu subhanallah sekali. It must be by design gitu. Kita belum berbicara tentang alam semesta yang harus precise ya. Kalau bumi ini terlalu kecil, lebih kecil, maka gravitasinya nggak cukup kuat untuk merangkap atmosfer. Ya nggak. Kalau terlalu besar, susunan atmosfernya bakal beda gitu. Memang harus pas segitu gitu kan. Kemudian kita ini kan dibombardir oleh partikel kosmik kan, segala macam kan. Tapi ternyata kita ada magnet bumi gitu yang deflect cosmic ray atau segala macam yang berbahaya dari matahari dan bintang-bintang lain gitu. Itu kemudian Jupiter yang ukurannya sangat besar, yang ternyata seakan-akan menjadi penangkapnya meteor gitu. Jadi benda-benda berbahaya sebelum ke bumi karena ini giant body kan, ketarik situ kan. Kita baru berbicara bumi, Jupiter,
matahari kan, kita belum berbicara tentang susunan atom, genetik apa segala macam kan, makin lama makin ya subhanallah gitu, speechless aja, subhanallah aja. Memang ini by design untuk sesuatu yang sangat-sangat indah dan sangat-sangat cantik, sangat-sangat precise dan sangat maha, yang di-create oleh sesuatu oleh ya yang maha gitu, sesuatu yang maha. Jadi kalau hubungannya dengan fisika ya tadi hubungannya ya saya simpel aja, fisika justru jadi sains, itu jadi justru jadi tools saya untuk berzikir gitu, ya. untuk menyaksikan kekuasaan Allah gitu istilahnya. Luar biasa sekali. Mantap Kang. Ini sebenarnya masih banyak yang pengen saya ulik lagi gitu, bisa nggak beres-beres. Cuman sepertinya kita bisa selesaikan di sini. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Kang ke yang dengerin. Mostly sebenarnya yang dengerin podcast ini tuh ceruk terbesarnya tuh 18-24, tapi ceruk kedua terbesarnya 24-25 sampai 30-an pertengahan, dan cukup besar juga seperti itu. Barangkali ada yang pesan-pesan atau apa yang ingin disampaikan? Pesannya sih satu, insya Allah saya optimis 2045 Indonesia jadi on the peak gitu kan. Dan teman-teman apalagi yang tadi 18 itu teman-teman yang akan memegang tampuk kepemimpinan pada saat Indonesia menuju peaknya tadi gitu kan, itu satu. Jadi pesannya kedua adalah saya percaya sebenarnya resource kita ada gitu. Mau dilihat dari siapapun, mau dilihat dari nuklir misalkan, Korut yang jauh lebih miskin aja punya nuklir dibandingkan Pakistan yang ekonominya mungkin kayak poro belajar, bisa kita punya resource yang perlu ditekankan ya tadi sesuatu yang sifatnya cultural sebenarnya. Maka ya kalau misalkan ada kesempatan bisa lihat tulisan saya itu di zulkaidaakbar.com, ada beberapa kan saya di situ saya banyak menulis yang sifatnya cultural, kayak contohnya budaya apresiasi gitu, karena itu yang harus di ini gitu kan. Atau misalkan kalau spesifik, saya kemarin kan ketika diminta jadi pembicara di kuliah anak-anak ITB kan, saya kasih pesan bahwa yang kurang di kita itu adalah kemampuan membangun konsensus misalkan. Konflik, senang berkonflik tapi tidak senang menyelesaikan dengan baik gitu kan. Organisasi pecah dan segala macam, ada kemampuan membangun konsensus gitu. Yaitu pesannya sih jadi optimis. Kita on the track, Indonesia overall on the track. Kalau teman-teman punya niatan baik, kalau teman-teman punya melihat hal-hal yang tidak ideal, jangan mundur. Teman-teman doing something dengan baby step aja. Kita nggak pernah tahu baby step kita akan mengarah kemana kan. Bismillah aja gitu, baby step aja. Karena mimpi tanpa baby step, impian tanpa baby step itu ya panjang angan-angan. Apapun nanti kan dari kecil nanti kan, dan kumpulkan teman-teman yang sevisi dan lakukan aja hal-hal kecil, local project. Jadi baby step, even 1 jam per minggu misalkan, insya Allah kan jadi barang kok. Ya, betul. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Kang Zul atas waktunya, udah mau sharing. Semoga balik ke Indonesia ini jadi hal yang menyenangkan dan tantangan baru ya. Amin. Adventure yang baru. Amin. Terima kasih juga yang udah mendengarkan sampai akhir. Semoga obrolan kami bermanfaat. Sampai ketemu lagi di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye. Thank you Kang. Sip, sampai-sampai.